Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 5. Begini firman Tuhan buat kita. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Ayat 4, lalu diantarkannya lah mereka pada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Judul firman Tuhan buat kita hari ini, hidup yang berdampak. Jelas di ayat yang kedua dikatakan bahwa berhimpunlah orang-orang dengan Daud, setiap yang pada masa itu yang mengalami ada masalah, sedang mengalami ada kesukaran-kesukaran yang terjadi. Karena merasa tertekan, Daud sangat kecewa, sangat frustrasi oleh karena intimidasi dari Saul yang tak henti-hentinya mengejar, bahkan Saul akan membunuhnya. Namun Daud hidup dalam pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu ketika Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Di ayat yang ke-20 ayat 1 dikatakan di situ. Daud sedang melarikan diri ke Gua Adulam. Nah, Gua Adulam memiliki arti tempat yang sangat tertutup. Di zaman dulu Gua Adulam menjadi tempat persembunyian orang-orang yang bermasalah. Orang-orang yang sedang menghadapi ada kesulitan, ada kesukaran-kesukaran pada masa itu. Disitulah orang untuk menenangkan, disitulah mereka berkumpul. Mereka-mereka yang senasib, orang-orang yang frustrasi, orang-orang yang kecewa, yang sedang mengalami ada luka-luka batin yang jumlahnya kurang lebih dari 400 orang. Mengapa mereka memilih untuk bersembunyi di Gua Adulam? Karena letaknya berada di lereng gunung yang sangat terjal dan sangat sulit dijangkau oleh siapapun. Mungkin keadaan kita tidak jauh beda dengan orang-orang yang berada di dalam Gua Adulam itu, yang sedang mengalami ada masalah, yang sedang mengalami ada kesulitan, tantangan. Mungkin kita sedang merasa tidak ada orang lain yang peduli dengan kita. Semua orang sedang memandang kita dengan sebelah mata dan tidak menganggap kita sebagai orang yang bisa untuk menjadi sahabat. Mungkin saat ini kita sedang merasa tidak ada orang lagi yang menjadi teman yang bisa untuk saling menolong atau memikul beban. Dan itulah yang sedang terjadi dialami oleh Raja Daud ketika dia berada di dalam masalah yang sangat membuat dia frustrasi. Namun hari ini kita diingatkan supaya kita terus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Sekalipun rasanya sangat begitu berat, oleh karena masalah kita seringkali sangat mengalami hal-hal yang sangat tidak bisa kita terima di dalam kehidupan ini. Bisa saja mungkin karena dosa-dosa kita, bisa saja mungkin oleh karena hal-hal yang sangat tidak pernah terpikirkan kita, membuat kita bisa mengalami ada masalah yang sangat sulit. Mungkin kita berpikir sudah tidak bisa untuk dipulihkan oleh Tuhan lagi.
Tetapi disitulah Daud menyadari kehidupannya. Disitulah Daud yakin dengan Tuhan. Di saat-saat mereka sedang berada di dalam gua Adulam, Daud tahu tidak mungkin ada orang yang bisa untuk menolong hidupnya. Dan Daud tidak menyalahkan oleh siapapun. Dikatakan di Mazmur 57 ayat 1-12 itu, Daud sungguh mengalami ada masalah yang begitu sulit di dalam kehidupannya. Namun Daud tetap yakin dengan Tuhan. Kalaupun manusia tidak bisa untuk menolong hidupnya, manusia tidak bisa untuk memberikan solusi atau jalan keluar dalam setiap pergumulan, tetapi Daud yakin dengan Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong. Kalaupun mungkin dia sedang mengalami masalah yang begitu sangat pelik di dalam kehidupannya, tetapi dia yakin Tuhan pasti akan tolong. Ketika sahabat-sahabatnya yang ada di dalam gua Adulam sedang tertidur pulas, disitulah Daud membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Disitulah dia karakternya sedang terbentuk. Disitulah dia menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Membuat dia mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Seburuk apapun keadaan kita, kalau kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan dan mohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sanggup untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita. Firman Allah katakan di Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Kita yakin Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Kita tidak perlu larut dalam keputusasaan, larut dalam masalah, dan tidak perlu kita mengasihani diri. Kita harus bangkit. Kita yakin Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Gua Adulam adalah tempat yang tepat untuk kita, untuk merefleksi diri dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Daud ketika dia berada di Gua Adulam. Disitulah Daud merefleksi diri dan mengakui kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Mencari Tuhan di dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya dikatakan di Mazmur 147 ayat ketiga, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut dengan luka-luka mereka. Betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidupnya. Betapa besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui, menyerahkan segala bentuk pergumulan kita di hadapan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia siap menerima kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Karena itulah kita perlu menyadari kehidupan kita. Ketika Raja Daud sedang mengalami ada pergumulan, ketika Raja Daud datang kepada Tuhan, dia mengangkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Disitulah lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dikatakan di Mazmur 22 ayat 4 itu, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Daud sungguh mengakui keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pada masa itu Daud dipilih menjadi pemimpin atas mereka ketika mereka ada di Gua Adulam. Mengapa mereka bisa memilih Daud? Karena ada perbedaan di dalam penglihatan mereka tentang Daud. Mereka melihat Daud sungguh berubah. Ada sesuatu yang mereka temukan dari dirinya Daud. Dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia yakin pertolongan Tuhan sanggup untuk melakukan perkara besar dalam kehidupannya. Bagaimana mungkin orang-orang memilih Daud untuk memimpin mereka bila tidak melihat sesuatu yang berbeda di dalam dirinya? Namun Daud percaya dengan Tuhan. Dia betul-betul mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Akhirnya Daud menjadikan teladan di dalam kehidupan mereka pada masa itu. Inilah buah dari persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sungguh alangkah luar biasanya Tuhan dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Di saat kita sedang berada di Gua Adulam.
Disitulah kita merefleksi diri untuk mencari Tuhan. Mengakui kebesaran Tuhan. Supaya kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kalaupun mungkin ada masalah, ada beban pergumulan yang tidak mungkin bisa terselesaikan. Kita, menurut kita, tetapi yakinlah Tuhan sanggup untuk menolong kita. Bertobatlah, marilah kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya Tuhan terus memberikan kekuatan. Mari kita mencari Tuhan dalam hidup. Supaya kita menemukan lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan buat kita hari ini. Dan biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Supaya kita terus melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyadari betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Hingga hari ini Tuhan kami sungguh diberkati lewat firman-Mu. Walaupun mungkin Tuhan kami mengalami ada masalah, ada kesulitan. Seperti Daud yang berada di Gua Adulam pada masa itu dengan orang-orang yang sedang bermasalah. Karena itu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Untuk mencari Engkau, merefleksikan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami Tuhan bisa untuk menikmati kekuatan dan mencari Tuhan. Dan kami akan menikmati pertolongan lewat perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.